Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carika Yulia Putri dengan NIM A1B02272. Hukum perjanjian dalam konteks ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan transaksi dan hubungan bisnis. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum. Seperti yang dijelaskan oleh R. Subekti dalam konteks ekonomi, perjanjian ini mengatur hal-hal yang seperti jual beli barang atau jasa, pembiayaan, investasi, dan lain-lain. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, ada konsekuensi hukum yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu perusahaan atau individu. Selanjutnya ada syarat sah perjanjian dalam ekonomi berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata. Perjanjian dianggap sah jika memenuhi 4 syarat yang dapat digolongkan menjadi dua aspek. Yang pertama ada syarat subjektif. Kesepakatan para pihak dalam ekonomi ini berarti bahwa kedua pihak yang terlibat setuju dengan semua ketentuan transaksi, misalnya harga, kuantitas, dan spesifikasi barang atau jasa. Yang kedua ada kecakapan bertindak. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kemampuan hukum, misalnya perusahaan harus memiliki legalitas sebagai badan usaha. Yang selanjutnya ada syarat objektif. Objektif tertentu dalam konteks ekonomi, objeknya bisa berupa barang atau jasa yang diperdagangkan. Objek ini harus jelas baik dari segi jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas. Sebab yang halal perjanjian ini tidak boleh melanggar hukum atau ketertiban umum, misalnya perjanjian untuk melakukan kegiatan ekonomi ilegal seperti perdagangan narkoba tidak sah. Selanjutnya ada korelasi hukum perjanjian dalam ekonomi. Hukum perjanjian dan ekonomi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kedua bidang ini saling berkaitan. Yang pertama ada efisien ekonomi. Hukum perjanjian bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi transaksi ekonomi. Yang kedua ada pengaturan pasar. Hukum perjanjian sering kali mengatur bagaimana kontrak dibuat dan ditegaskan. Yang ketiga ada perlindungan hak. Hukum perjanjian melindungi hak-hak individu dan bisnis dengan memastikan bahwa perjanjian yang sah dan adil ditegakkan. Yang keempat ada penegakan kontrak. Ekonomi yang bersih lebih baik ketika kontrak dapat ditegakkan secara efektif. Yang kelima ada insentif dan pengaruh. Hukum perjanjian dapat mempengaruhi insentif ekonomi dengan menentukan bagaimana keuntungan dan resiko bagi antara pihak-pihak dalam kontrak. Secara keseluruhan, hukum perjanjian menciptakan struktur yang mendukung transaksi ekonomi yang adil dan efektif. Sementara prinsip-prinsip ekonomi dapat mempengaruhi cara hukum perjanjian ini dikembangkan dan diterapkan. Selanjutnya ada prestasi adalah melaksanakan dari kewajiban dalam perjanjian yang dalam dunia bisnis berarti memenuhi apa yang telah disepakati, seperti mengirim barang tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya ada prestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, misalnya mengirim barang terlambat atau barang tidak sesuai pesanan. Dalam ekonomi, prestasi bisa mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak yang lain yang seringkali mengarah pada tuntutan ganti rugi. Selanjutnya ada konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, misalnya salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, misalnya objek yang diperjualbelikan tidak jelas atau tidak halal, maka perjanjian batal demi hukum. Selanjutnya ada ganti rugi dan ganti rugi dalam ekonomi. Jika terjadi prestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang dapat berupa penggantian biaya, restitusi, atau pelaksanaan penuh kontrak. Namun ada juga situasi di mana prestasi terjadi bukan karena kesalahan salah satu pihak, melainkan karena seperti bencana alam atau kerusuhan yang bisa membebaskan pihak dari kewajiban untuk melaksanakan kontrak. Secara keseluruhan, hukum perjanjian memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Lil, ya Lil.